dalam konstelasi ini, Sur, yang banyak terjadi kan justru kemenangan itu dinilai kepada warga Gaza. Karena 2 tahun dibombardir, diserang, dan lain sebagainya, dia tetap bertahan, tidak mau tunduk, tidak mau takluk, tidak mau memenuhi apa yang diinginkan oleh penjajah. Memang benar, dia menghancurkan wilayah-wilayah Gaza, bombardirnya, merusak infrastruktur, tetapi dia kalah secara diplomatik, Israel itu. Hamdi itu mencapai 2 pencapaian utama lah menurut kayak gue ini. Pertama, dia membangkitkan kembali semangat untuk kemerdekaan Palestina, dukungan terhadap Palestina. Yang kedua, pencapaian didapat oleh Hamdi, dia berhasil menjadikan Gaza sebagai simbol perlawanan global hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita berdua, Surya dan Pizarro, dalam Think Tank Podcast. Alhamdulillah teman-teman udah bisa kembali ke studio dan kita langsung weekend update. Dan ini memang sangat cepat ya perputarannya, terlebih setelah pengumuman disepakatinya gencatan senjata antara para pejuang Gaza dengan pihak penjajah Israel ya, yang diumumkan hari Kamis kemarin. Dan insya Allah, menurut jaminan dari Presiden AS Donald Trump, pertukaran tahanan dan mungkin juga dibarengi juga dengan pengembalian jenazah-jenazah para tahanan Israel yang di Gaza akan dimulai paling cepat Sabtu atau paling nggak dimulai pada hari Senin ya, hari Senin pekan depan. Kita ngeliat juga sebenarnya rakyat Gaza udah semakin banyak yang bersuka cita, walaupun sebenarnya ada juga serangan-serangan yang mengakibatkan tewasnya di pihak warga Gaza. Ada beberapa berita yang menyebutkan sejak diumumkannya kesepakatan gencatan senjata, walaupun belum ada tanggal kapan dimulainya ya, kurang lebih ada 40 orang warga Gaza yang tewas akibat serangan Israel, terutama warga Gaza yang mencoba untuk kembali ke utara nih, yang di Jalan Rashid, jalan Raya Rashid itu menghubungkan antara Gaza Utara dan Selatan, yang berada di pesisir pantai Gaza di Syari Rashid. Itu Israel masih menempatkan tank-tanknya untuk mencegah warga Palestina kembali dari selatan menuju ke utara atau ke Gaza City. Teman-teman, kali ini ada berita yang cukup menarik dan cukup mengkhawatirkan mungkin ya. Di antaranya adalah Israel menolak bebaskan Marwan Barghouti. Pemerintah Israel menegaskan bahwa tokoh Fatah Marwan Barghouti tidak akan dibebaskan dalam kesepakatan pertukaran tahanan dengan kelompok Hamdi. Pada saat ini, saya dapat katakan bahwa ia tidak akan menjadi bagian dari pembebasan tersebut, kata juru bicara pemerintah Israel, Shosh Bedrosian, kepada para wartawan pada Kamis 9 Oktober 2025. Barghouti saat ini tengah menjalani hukuman 5 kali penjara seumur hidup atas keterlibatannya dalam merancang sejumlah serangan mematikan yang menewaskan 5 warga Israel selama Intifadah kedua, sekitar tahun 2000 ya. Sebelumnya, Israel dan Hamdi dikabarkan telah mencapai kesepakatan tak langsung terkait pembebasan 48 sandera yang tahan di jalur Gaza. Sebagai imbalannya, Israel akan membebaskan sekitar 2.000 tahanan Palestina, termasuk mereka yang dikategorikan sebagai tahanan keamanan. Aksi unjuk rasa mendukung pembebasan Barghouti juga sempat digelar di Ramallah, tepi barat pada Agustus lalu. Para demonstran mengangkat bendera dan poster bergambar Barghouti dalam aksi yang menunjukkan besar dukungan terhadap sosok yang dianggap sebagai tokoh penting perjuangan Palestina tersebut. Nah, hal yang menarik lagi, di CNN belum kita tampilkan di Gaza Media ya, tapi dari CNN dilaporkan body of slain Hamas leader Sinwar will not be released in Gaza deal. Israeli official says bahwa jenazah pemimpin Hamdi Sinwar atau Yahya Sinwar dikabarkan tidak akan dikembalikan dalam kesepakatan ini, kata seorang pejabat Israel. The bodies of slain Hamas military leader Yahya and Muhammad Sinwar are not expected to be released as part of the Gaza ceasefire agreement, and Israeli officials familiar with the matter told CNN. Bahwa jenazah pemimpin militer Hamdi, Yahya dan Muhammad Sinwar dikabarkan tidak akan menjadi bagian pertukaran tahanan dalam kesepakatan gencatan senjata yang berlangsung di Gaza. Yahya Sinwar became Israel's most wanted man after masterminding the October 7 attack on Israel in 2023. He was killed by the Israeli military in Gaza Oktober 2024. Yahya Sinwar yang terkenal di antara Israel ya, yang menjadi wanted karena telah menjadi perancang dari serangan 7 Oktober 2023 yang dia telah Yahya Sinwar ini seperti kita tahu bersama ya, syahid atau terbunuh dalam serangan tentara Israel di kawasan Gaza Selatan, di selatan Gaza di daerah Tal Sultan di Rafah. His younger brother Muhammad succeeded him as military leader in Hamas Armored Wing, the Qassam Brigades. Bahwa adiknya bernama Muhammad Sinwar menggantikan peran beliau memimpin Brigade Al-Qassam, yang kata Israel juga dikabarkan juga terbunuh oleh Israel tahun ini, dan kata Israel
jenazah dari Muhammad juga diambil oleh tentara Israel pada bulan Juni. Oke, Pis, ini apa makna dari ini, Pis? Dari penahanan jenazah Yahya dan Muhammad Sinwar, dan juga bersih kerasnya Israel untuk tidak melepaskan gacoan Palestina, sahabat Marwan Barghouti, Pis. Pertama, Sinwar ini bukan sekedar orang Palestina. Dia bukan hanya tokoh Palestina, tapi dia ini tokoh perlawanan yang berhasil membangkitkan semangat warga Gaza dan bangsa Palestina untuk melawan penjajah. Gugurnya Sinwar, kita mengetahui pada beberapa waktu lalu, itu justru memancing simpatik dunia. Israel itu berpikir gugurnya Sinwar itu orang justru memberikan kredit dan apresiasi kepada dia, bahwa dia berhasil membunuh kepala biro politiknya Hamdi, tetapi fakta belakangan itu justru menunjukkan situasi yang sebaliknya. Aktor-aktor di Barat, ya, netizen di Barat, bahkan aktor Hollywood itu justru menaikkan muralnya, menaikkan memenya Sinwar. Mereka justru mengelulukan Sinwar sebagai pemimpin yang berani, tidak pengecut seperti Netanyahu yang lebih memilih berlindung di bunker ketika ada serangan. Tetapi Sinwar itu turun ke medan pertarungan, di medan perlawanan, dan Sinwar kita mengetahui gugur di tengah pertarungan hingga nafas terakhir. Ketika tangannya itu sudah terluka, beliau masih melakukan lemparan kayu kepada Israel. Nah, ini kalau dibebaskan, ini masih hidupnya aja beliau ketika perlawanan itu banyak kali disanjung. Apalagi kemudian dikembalikan jasadnya. Dan kemudian masyarakat Gaza itu menyambut Sinwar, media kemudian blow up tentang kedatangan jenazah Sinwar. Ini akan menjadi pukulan bagi pemerintahannya Netanyahu, ya. Maka walaupun Sinwar itu sudah tiada, walaupun dia sudah gugur syahid dalam pertarungan melawan penjajah, tetapi bau jasadnya, kemudian tubuhnya itu benar-benar mahal itu harganya. Ini yang membuat Sinwar itu tidak mau dibebaskan oleh penjajah. Tapi kita nggak tahu bagaimana negosiasi belakangan, kan? Karena Hamdi tetap meminta pengembalian jenazah Sinwar ke tangan warga Gaza. Selain jenazah Sinwar, juga pembebasan Marwan Barghouti juga bisa menjadi kayak trofi yang sangat besar bagi para pejuang di Gaza, Bis, ya. Karena udah ketahuan bahwa mereka berperang bukan cuman atas kepentingan kelompoknya sendiri, tapi juga ini bahkan rivalnya sendiri, Bis. Iya, ini Marwan Barghouti ini juga ini tokoh Fatah garis perlawanan, ya. Dia ini nggak mau dia berdiplomasi dengan penjajah, dia tidak mau tunduk sama penjajah. Beda dengan Abbas yang dia takluk di atas kekuatan Israel, hingga kemudian dia dinilai oleh warga Palestina tidak banyak berbuat untuk menghentikan penjajahan. Dan Marwan ini berbeda, ya. Walaupun kita lihat udah sangat kurus, ya, Marwan Barghouti, kita lihat penuh sakit, penuh penyiksaan dan lain sebagainya. Tetapi keluarnya Marwan Barghouti ini bisa membalikkan lagi sel-sel garis jihadnya Fatah, Sur, kalau dibebaskan. Gitu. Ini kita mengetahui, ya, bahwa serangan atau perlawanan yang dilakukan oleh Hamdi dan PIG aja itu udah berhasil banyak membuat tentara-tentara Israel itu berguguran. Apalagi kemudian keluarnya Marwan ini bisa direspon oleh kekuatan faksi-faksi jihad di Fatah, ya, untuk menyambut kembali dia, membangkitkan kembali semangat PLO yang dinilai sudah lama tidur untuk melakukan perlawanan kepada penjajah. Ini bukan nggak mungkin ke-trigger lagi dengan keluarnya Marwan. Apalagi ini tokoh intifadoh nih, Marwan, ya, tokoh perlawanan intifadoh dari faksi Fatah, ya. Selain ada dari faksinya Hamdi, tapi ini dari faksi Fatahnya Marwan Barghouti. Makanya kan nggak mungkin Marwan itu nggak dibebaskan dalam waktu singkat. Sudah sejak 2002 dia ditahan sampai kemarin sekarang nih 2025, berarti 23 tahun. Itu kan betapa sangat high profile nih sosok Marwan Barghouti nih di mata Israel. Dan dia tokoh Fatah gitu. Bukan, kalau Hamdi kan mungkin ya style udah sama semua, tapi kan tokoh Fatah nih. Tokoh PLO dia yang punya semangat juang yang tinggi untuk melawan penjajah. Maka Israel juga menolak tuh, Sur. Tetapi informasi yang kita dapat, istrinya Marwan itu udah ke Mesir tuh. Udah mendatangi para mediator di sana yang kemudian diisyaratkan bukan tidak mungkin Marwan ini tetap dibebaskan, ya, tetap dia dibebaskan, entah mungkin di perundingan di fase pertama ini atau nanti di yang pembebasan yang berikutnya, kita tidak tahu. Tetapi desakan untuk mengeluarkan Marwan itu sudah sangat kuat lagi disampaikan oleh para pejuang di Gaza. Gue baca ada juga analis dari Barat juga, ya, bahwa kebiasaan yang udah ini tentang pertukaran tahanan, biasanya untuk tahanan-tahanan yang sensitif, pemerintah Israel ini akan memberikan nama itu dalam 24 jam atau kurang dari 24 jam menjelang pembebasannya, Bis. Ini menghindari tuntutan hukum atau tuntutannya dari warga Israel yang merasa menjadi pihak yang dirugikan. Kan ini kan kayak Marwan Barghouti, Ahmad Syahadat ini kan ditangkap karena aksi-aksi yang merugikan atau mengambil nyawa orang Israel, ya. Jadi kayak ahli warisnya tuh kalau ketahuan si Marwan Barghouti ataupun Ahmad Syahadat itu dibebaskan, dia akan mengajukan ini tuntutan
tuntutan hukum ke pengadilan bis untuk meng-cancel pertukaran itu. Nah, ini tambahan lagi seperti kita kemarin sempat singgung-singgung ya, bahwa media Israel sudah mulai membuat narasi-narasi yang seperti memberikan permisif atau pemakluman terhadap kegagalan pemerintahnya, terutama Netanyahu dalam perang 2 hari di Gaza ini. Di Time of Israel, dari satu artikel yang ditulis oleh Lazar Berman, Gaza deal is stunning achievement for Trump and for Netanyahu is provide it holds. Kesepakatan Gaza menjadi pencapaian yang membanggakan bagi Donald Trump ya, dan menyediakan hold atau mengamankan posisi Netanyahu. Ini ada kutipannya, salah satu dibilang kayak gini. For much of the world, Netanyahu berhasil membuat progres. Yakni awalnya kan dibilang Netanyahu ingin menghancurkan Hamdi dan membebaskan seluruh sandera Israel. Dia bilang, artikel ini mengatakan bahwa selama perang ini Netanyahu berhasil membuat beberapa progres, tapi dia bilang ini bukannya menghancurkan Hamas, tapi cuma sekedar badly weakening Hamas while getting the majority of the hostages homes. Ya, ini tadinya bukan menghancurkan Hamas, tapi diganti narasinya Netanyahu berhasil selama 2 tahun ini melemahkan Hamas secara parah dan bisa mengeluarkan sebagian besar para sandera ke Israel. Ini menurut lo ini apa, Pis? Perbedaan narasi ini, Pis, dari tadi ya pengen destroy Hamas, freeing all the hostages, tapi Hamdinya masih ada dan para sandera-sandera Israel juga nggak bisa keluar dari Gaza kecuali dengan pertukaran tahanan, Pis. Ya, Israel apapun dia akan melakukan berbagai cara, baik kemudian penyebaran narasi, operasi hasbara, kemudian kontra statement dari para pejuang untuk satu tujuan, tidak mau citra Israel itu kalah di dunia internasional. Karena kan ini kan pasti banyak yang bertanya-tanya gitu, kenapa kok kemudian akhirnya Netanyahu itu mau mengambil keputusan untuk menghentikan perang ya? Karena dia juga secara umum udah kehilangan dukungan mayoritas dari Amerika sebenarnya dalam konteks ini ya gitu. Karena kan Trump itu juga pusing ngelihat tekanan ke internasional dia semakin kuat, citra dia yang tadi pengen dapat Nobel perdamaian juga semakin buruk, maka peningkatan tekanan kepada Netanyahu dari Donald Trump. Tetapi yang kedua kan kita mengetahui nih, bahwa operasi-operasi digital Israel memang ditujukan untuk memoles citranya Netanyahu. Ya sekarang kalau kita lihat, kalau gue lihat sekarang di berbagai analis ya, yang ada di Timur Tengah misalkan, itu nggak ada yang kalau kita lihat dia favor ke Netanyahu sebagai pemenang dalam konstelasi ini, yang banyak terjadi kan justru kemenangan itu dinilai kepada warga Gaza. Karena 2 tahun dibombardir, diserang, dan lain sebagainya, dia tetap bertahan, tidak mau tunduk, tidak mau takluk, tidak mau memenuhi apa yang diinginkan oleh penjajah. Poin-poin soal disarm juga itu tidak masuk, dan ini yang membuat banyak kalangan mengatakan ini kekalahannya Netanyahu dalam gencatan senjata ini. Memang benar, dia menghancurkan wilayah-wilayah Gaza, bombardirnya, merusak infrastruktur, tetapi dia kalah secara diplomatik, Israel itu. Hamdi itu mencapai 2 pencapaian utama lah menurut kayak gue ini. Pertama, dia membangkitkan kembali semangat untuk membangkitkan kemerdekaan Palestina, dukungan terhadap Palestina. Yang kedua, pencapaian didapat oleh Hamdi, dia berhasil menjadikan Gaza sebagai simbol perlawanan global hari ini. Gitu, Sur. Ini yang gue lihat, memang dia secara infrastruktur Gaza itu hancur, Israel bisa mengklaim dia menghancurkan sana-sini, tetapi dia kalah secara diplomatik, kalah secara opini, dan kalah secara moral, dan sekarang menjadi tugas-tugas media-media Israel untuk memulai citra Netanyahu. Dan itu pasti ada bayarannya, Sur, di belakang itu semua yang dilakukan oleh Netanyahu.